الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara yang menyangkut tentang syarat wajib puasa, lalu syarat sah puasa dan rukun puasa. Terakhir kita membahas rukun puasa. Kita sudah bahas masalah niat. Niat puasa itu harus melalui 3 perkara, baru sah niatnya. Yang pertama at-tabyid, yaitu hendaknya dilakukan di malam hari. Batasan malam adalah sebelum azan subuh. Yang kedua at-ta'yin, menentukan dalam niat bahawa kita akan melakukan puasa Ramadan, bukan puasa sunnah, bukan puasa qadha, dita'yinkan. Maka dalam kalimat niat yang diajarkan tertulis kalimat an-ghadin. An-ghadin itu untuk menunjukkan ta'yin. Kemudian yang ketiga at-tikrar, yaitu mengulang-ulang niat dengan berulang-ulangnya hari. Tidak boleh berniat untuk 1 bulan penuh. Yang menyatakan boleh berniat 1 bulan penuh hanya mazhab Malik. Selain mazhab Malik, termasuk mazhab Syafi'i, tidak membolehkan berniat untuk hari pertama lalu tidak berniat lagi ke hari berikutnya. Tidak boleh, karena hari Ramadan terpisah-pisah, bukti terpisah-pisah. Hari ini batal, besok tidak batal. Hari ini batal, kemarin tidak batal. Itu menunjukkan hari-hari Ramadan itu terpisah-pisah. Maka harus berniat setiap hari. Namun ada kitab-kitab Syafi'iyah yang mengatakan untuk berhati-hati dibolehkan berniat mengikuti mazhab Malik di awal bulan, khawatir kalau lupa berniat di pertengahan Ramadan. Dalam Al-Bajuri pun disebutkan itu. Tapi itu hanya sekedar menghilangkan keraguan-raguan. Yang intinya tetap wajib berniat setiap hari. Tidak boleh berniat di awal, dan jangan pegang. Jangan merasa aman dengan niat hanya sekali di awal bulan. Walaupun tak bisa kita salahkan, karena itu ijtihad. Itu ijtihadnya mazhab Malik. Namun dalam masalah mencampur adukkan mazhab, dilarang melakukan talfiq atau mencampur adukkan mazhab dalam satu urusan. Mazhab Syafi'i langsung mengatakan batal. Kalau lupa niat di malam itu, enggak boleh pakai niat yang di awal bulan itu sebenarnya. Imam-imam yang membolehkannya pun hanya sekedar menganjurkan untuk menghilangkan keraguan-raguan. Baik. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan. Cuma 2 rukun puasa.
Yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak mengapa, walaupun sudah makan 3 piring, tidak mengapa. Kalau tidak sengaja, dia boleh sambung puasanya. Karena dia sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang mengatakannya, yang lupa dan dia makan minum, maka dia sedang dijamu oleh Allah. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Kalau lupa lalu diingatkan tapi belum minum, ketika diingatkan belum sempat minum, jadi pas diingatkan pah tengah genting, maka dibolehkan untuk meminum sekedar melewatkan makanan di kerongkongan kalau itu mudarat, tapi tidak boleh lebih. Jadi kalau diberikan 1 gelas, setengah gelas sudah cukup untuk melewatkan makanan, maka setengah gelas lagi kalau kita habiskan batal puasa. Yang kedua, masuk sesuatu ke dalam rongga yang berlubang. Ini sudah kita jelaskan juga sedikit. Jadi yang dimaksud berlubang ya benar-benar berlubang, ya, mulut, telinga, hidung, kubul dan dubur. Nah, jadi kalau pori-pori itu tidak dianggap berlubang, maka memasukkan sesuatu ke dalam rongga berlubang dengan sengaja batal. Termasuk kubul dan dubur. Tapi kalau rongganya tidak berlubang, maka tidak mengapa. Maka memasukkan sesuatu ke dalam mata, apakah obat tetes mata atau air masuk ke dalam mata, tidak mengapa, karena mata tidak dianggap rongga berlubang. Jadi setetes air dalam telinga batal, setetes air di dalam mata tidak batal. Menyuntikkan sesuatu ke dalam rongga berlubang batal. Tapi menyuntikkan sesuatu ke dalam pori-pori, itu pori-pori tidak dihitung berlubang. Itu hanya bahagian untuk keluarnya keringat. Tidak batal. Tidak batal menyuntikkan sesuatu ke dalam kulit, kecuali yang disuntikkan adalah makanan, baru batal. Ya. Jadi yang disuntikkan makanan baru batal, seperti infus, mengirimkan nutrisi, itu baru batal. Ya. Baik, berikutnya al-qai' al-muta'ammad. Oh ya, kemarin juga sepertinya sudah saya bilang bahwa ludah ditelan itu tidak membatalkan, kecuali ludah sudah keluar dari bibir lalu ditarik kembali, itu yang membatalkan. Dan kita sudah berikan contoh dalam kitab-kitab yang lebih besar. Itu disebutkan kalau seseorang menghisap benang untuk dimasukkan ke dalam jarum, ya, lalu kemudian tidak berhasil benang itu masuk ke jarum, lalu dimasukkan sekali lagi benang ke dalam mulut, padahal tadi di benang itu sudah ada ludah kita yang pertama, ya, dimasukkan sekali lagi ke dalam mulut, itu ludah yang keluar pertama itu sudah ludah eksternal, itu masuk sekali lagi, terisap sekali lagi, tertelan ludah yang pertama itu yang sudah keluar dari bibir, maka batal puasa. Begitu para ulama membuat kesimpulan masalah ludah. Tapi kalau ludahnya di dalam mulut, tidak mengapa. Jadi enggak usah banyak-banyak buang ludah dalam Ramadan, ya, sampai tu bibi-bibi, enggak perlu, ya. Ya, genahak juga begitu,
sama hukumnya, ya, dahak, genahak sama hukumnya. Karena itu bukan makanan. Kecuali tidak sengaja masuk nyamuk sedang nonton sinetron azab, masuk lalat, masuk nyamuk ke dalam tenggorokan, tidak sengaja, tidak mengapa, dibolehkan. Nah, kemudian muntah dengan sengaja. Nah, kalau muntah tidak sengaja tidak mengapa. Yang muntah yang menyebabkan batal yang disengaja, ya, dicongkel sendiri sampai memuntahkan. Tapi kalau muntahnya memang muntah karena melihat sesuatu yang menjijikkan, tidak mengapa. Atau ada ibu-ibu hamil yang baru-baru pertama, awal-awal bulan, muntah-muntah, tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian melakukan hubungan suami isteri di siang hari Ramadan, ini batal puasa. Selain batal, kalau dilakukan dengan sengaja, maka mendapatkan hukuman membebaskan budak. Karena budak sudah tidak ada lagi, maka penggantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini kalau tidak mampu baru boleh membayarkan 60 makanan untuk 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, ini bukan hukuman ikhtiari, bukan model hukuman boleh pilih. Tapi dia berjenjang, enggak sanggup puasa baru boleh pilih yang lain. Siapa yang disuruh puasa 2 bulan berturut-turut kalau terjadi hubungan suami isteri di siang hari Ramadan? Yang dibebankan puasa hanya suami. Hanya suami. Tidak berlaku bagi isteri. Kenapa begitu? Karena suami penentu keputusan. Ya, kalau suami melakukan, kalau suami menentukan tidak, maka tidak. Kalau suami menentukan ya, maka ya. Isteri tidak bisa begitu. Suami bilang tidak, walaupun 1000 kali isteri bilang ya, tetap yang diikut adalah punya suami, karena suami pemimpinnya. Maka yang bertanggungjawab dalam urusan ini adalah suami. Namun Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, itu baru kena hukuman 2 bulan berturut-turut itu ada 14 syarat. Jadi enggak begitu saja terjadi langsung kena hukuman, tidak. 14 syarat harus dilalui, ya. Nah, ini nanti ke depan nih ceritanya. Di antaranya dia tahu bahawa itu haram, lalu dia melakukannya bukan dalam keadaan dipaksa, tapi mukhtaran, dengan keinginan dirinya sendiri. Lalu kemudian dia melakukannya dalam keadaan bukan karena puasanya, bukan karena terbuka dengan perkara lain, tapi dia memang sedang berpuasa. Jadi misal ada orang safar, sudah terbuka duluan karena safarnya, lalu sampai di rumah terjadilah itu tidak kena 2 bulan, karena dia melakukannya bukan karena sedang puasa, memang terbuka karena perkara lain. Itu tidak kena. Itu ada beberapa perkara, 14 perkara yang harus dilalui, dan dia harus yakin bahwa puasanya masih sah. Kalau dia tidak yakin lagi puasanya tidak sah, maka juga tidak kena. Contoh tadi, orang berbuka karena lupa, lalu orang yang berbuka ini mengira puasanya sudah tidak sah lagi, lalu terjadilah hubungan suami isteri dengan keyakinan dia bahwa puasa sudah tidak sah. Ternyata kata isteri, kalau lupa, karena suami enggak pernah ikut pengajian, jadi cuma isteri ikut pengajian. Isteri mengatakan, bang, yang adik tahu kalau lupa boleh sambung. Kata suami, oh belum fikir benarkah hanjeling, kata dia. Berarti terjadi hubungan suami isteri itu karena dia sudah enggak yakin lagi puasanya sah. Itu enggak kena puasa 2 bulan berturut-turut itu. Sampai segitu diklarifikasi tentang
kapan seseorang bisa terkena hukuman itu. Dan semua dibebankan pada suami. Isteri apa bebannya? Isteri cuma mengqadha hari yang batal itu saja. Walaupun yang memulai isteri. Apa? Misal yang mehet urinang. Dia urinang. Terjadilah, memang dia provokatornya isteri memang. Walaupun dia, tapi kan suami bisa bilang, nak mupu, kan begitu kan selesai urusan kan. Tapi tidak, suami ternyata terjebak oleh si provokator. Terjadi. Apakah salah isteri? Suami pemegang kendali. Disitulah suami harus tanggung jawab penuh. Puasa 2 bulan harus mutatalian, harus berturut-turut. Baru boleh diselangi kalau hari-hari haram puasa, sakit, baru boleh. Tapi kalau batal tanpa uzur, ulang dari hari pertama. Ini sudah 59 hari ini. Batal di hari ke-59, ulang dari hari pertama. Enggak mau lakukan, nanti urusan dengan Allah. Berarti melawan Allah SWT. Maka daripada urusan kayak gitu, kena turn aja bacut, tak dia buka puasa, hambur juga kan, begitu ceritanya. Jadi disuruh banyak-banyak sabar dalam Ramadan itu. Baik, kemudian al-istimna, batal puasa juga dengan melakukan istimna. Istimna itu bahasa kita onani atau masturbasi. Enggak berzina, enggak berhubungan suami isteri, tapi cuma istimna, batal puasa. Tapi apakah istimna itu kena hukuman 2 bulan berturut-turut? Karena sama-sama mengeluarkan mani ni ceritanya. Tidak, karena tidak terjadi hubungan suami isteri. Jadi termasuk, jadi tadi salah satu perkara yang menyebabkan tidak terkena iaitu terjadinya istimna. Itu dalam 14 perkara tadi yang kena hukuman 2 bulan. Termasuk salah satunya bukan terjadi hubungan, tetapi istimna saja. Begitu juga misal qadha puasa bukan di dalam Ramadan, mengqadha puasa di dalam bulan lain. Sedang qadha puasa terjadi hubungan suami isteri, sedang qadha. Apakah terkena puasa 2 bulan berturut-turut? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena tidak terjadi dalam Ramadan. Begitu Pak. Baik, karena selama ini orang berfikir asalkah terjadi itu sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Lihat dulu indikatornya apa, kondisinya bagaimana. Baik, berikutnya al-haid wan nifas. Jadi batal, itu otomatis tu, haid dan nifas batal. Kemudian al-junun war riddah, gila dan murtad. Murtad di tengah jalan sedang puasa Ramadan langsung batal puasanya. Murtad itu bisa terjadi dengan hati, bisa terjadi dengan qauli, mulut, bisa terjadi dengan fi'li, perbuatan, bisa murtad. Menginjak-injak Quran itu murtad. Kalau kita bahas, kalau kita membaca bab murtad, menginjak Quran dengan keyakinan Quran ini hina dan dia meyakini bahawa ada agama lain yang lebih mulia daripada pemilik Quran ini, maka murtad walaupun dia cuma menginjak-injaknya saja. Sekarang banyak orang murtad, Pak. Ini akhir zaman, orang murtad banyak. Orang yang berprinsip pluralisme, semua agama benar, itu murtad. Kalau berani menyatakan semua agama benar, bukan hanya Islam, itu sudah murtad. Itu perlu disyahadatkan kembali. Karena orang hari ini sok-sok keren. Sok-sok keren menyatakan bahawa bukan hanya Islam, yang lain pun benar. Jadi kita enggak boleh mengejek agama lain. Kita bukan mengejek, tapi kita ingin mempertahankan keagungan Islam yang diejek-ejek oleh orang. Maka ruh mengejek. Baik, sudah. Itu perkara yang harus kita imsak, menahan diri darinya. Itu Pak, itu pembatal puasa, bukan pembatal pahala, sekaligus membatalkan pahala puasa. Nanti ke depan ini itu ada bab bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya. Jadi sudah capek
menahan diri tidak ada pahalanya. Inilah puasanya orang-orang yang merugi. Puasa-puasa, pahala tidak ada. Sedangkan yang kita cari adalah pahala. Ya. Baik, berikutnya. Kita masuk ke bab yang baru, iaitu adabus saum wa makruhatuhu, iaitu adab-adab dalam Ramadan atau dalam puasa, atau biasa bahasa lain sunnah-sunnah dalam puasa. Nanti mudah-mudahan ada waktu sedikit kita bahas tentang yang makruh-makruh. Ini untuk menyempurnakan Ramadan kita. Nah, apa saja yang disunnahkan di dalam Ramadan? Yang pertama, as-sahur. Sahur itu secara bahasa artinya al-akal, makan. Dalam Ramadan yang dimaksud adalah sahur sebagai makanan pembuka sebelum imsak. Sahur ini sunnah. Artinya yang melakukan sahur dia telah mengikuti nabinya. Rasulullah yang mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah engkau karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi sahur itu bukan dilakukan karena ingin kuat puasa dengan banyak makan. Karena selama ini ada orang yang salah faham. Jadi sahur itu dia suruh keluarganya sahur, dia suruh banyak-banyak makan agar kuat puasa. Malah dengan banyak makan tidak kuat puasa. Jadi inti sahur itu bukan karena dorongan perut. Sahur itu sebenarnya apa? Itu hanya berinti pada taat. Asal taat saja makan sahur, walaupun cuma seteguk air, itu sudah dapat itu keberkahan dari sahur. Enggak pun disunnahkan banyak makan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah engkau walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi intinya bukan banyaknya makan, tapi sahurnya. Nah, sekarang kita tanya pada diri sendiri, saya sahur karena ingin makan atau karena ingin taat? Yang dapat berkah yang mana? Yang ingin taat. Artinya walaupun ada tipe begini, kan ada tipe orang enggak sanggup makan sahur, memang enggak biasa dia makan sahur. Artinya terlalu pagi itu enggak handal. Ada yang langsung termuntahkan kadang-kadang, enggak sanggup. Itu ada tipe yang begitu. Tetapi kalau dia taat, walaupun dia enggak sanggup, tapi dia mencoba untuk melakukan sahur walaupun seteguk air. Misal suami bilang, alah haid dah sahur, longah dah biasa sahur, yang sakit perut long begitu kan. Kata isteri, bang sahur walaupun dengan seteguk air. Kenapa? Pertama, menunjukkan taat. Yang kedua, di situ ada keberkahan. Jadi kata Rasulullah, bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Kalau kita dapat berkah melalui sahur, apa yang terjadi? Yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu yang namanya berkah. Jadi ketika mendapatkan berkah, maka yang terjadi adalah kita tiba-tiba terpompa semangat. Salat duha sanggup sampai 8 rakaat. Baca Quran itu sanggup. Orang lain enggak sanggup, kita sanggup. Itu sampai 1 juz di siang hari Ramadan. Kenapa bisa sanggup? Keberkahan yang Allah beri melalui sahur. Jadi ini Pak, kalau orang sudah dapat berkah, maka dia akan dituntun Allah menuju kepada kebaikan. Kuat, lututnya kuat, mulutnya kuat untuk melakukan amal, itu berkah. Maka dapatnya dari mana? Sahur. Jadi walaupun misal enggak sanggup makan, tapi bersahurlah. Yang kedua,
sunnah dalam Ramadan berikutnya adalah takhir as-sahur. Ini sudah makan sahur. Sahur terbaik adalah yang ditakhirkan. Disuruh akhirkan sahur. Ukuran mengakhirkan sahur, kata Anas bin Malik, berdasarkan pengalaman Zaid bin Sabit pernah bersahur bersama Nabi. Lalu ditanya oleh Anas radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Bukhari, berapa lama Nabi antara sahur dengan solat subuh, dengan solat sunnah qabliyah subuh itu berapa jaraknya? Karena Zaid bin Sabit pernah melakukan sahur bersama Nabi. Ditanya oleh Anas berapa lama? Apa jawaban Zaid? Qadra ma yaqra ar-rajul 50 ayah. Ukuran sahurnya Nabi yaitu kira-kira bacaan 50 ayat. 50 ayat, Wak, normalnya itu sekitar setengah jam. 50 ayat. Tapi kalau cuma ikra satu bisa sampai 2 jam. Hanya menyaurung ikra sah. Tapi yang sudah pintar baca Quran yang dimaksud di sini. 50 ayat itu sekitar setengah jam. Jadi sahur terbaik itu kalau jam 5 azan, setengah 5. Kira-kira begitu. Dulu enggak disebutkan jam karena belum berlaku masalah jam itu secara detail. Jadi sahur terbaik adalah takhir, diakhirkan. Rasulullah mengatakan la tazalu ummati bi khair. Umatku senantiasa mendapatkan kebaikan ma'ajjalu al-iftar wa akharu as-sahur, selama dia mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi jangan terlalu cepat sahur. Jangan sahur jam 3, jangan sahur jam 4. Ibu-ibu yang sudah duluan bangun, solat saja tahajud dulu. Setelah itu baru bangunkan keluarga, setengah 5 sahur. Tapi alangkah baiknya dalam Ramadan sebelum sahur sempatkanlah untuk melakukan qiyamul lail, karena hari-hari Ramadan itu seluruhnya berkah. Laqad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan keberkahan, satu bulan berkah. Jadi disebut berkah itu baik. Begitu saja kalau orang sudah dapat dan masuk dalam bulan keberkahan. Baik, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ta'jil al-fitr, mempercepat berbuka. Disuruh percepat. Maksud mempercepat berbuka bukan berbuka sebelum waktunya. Jadi belum waktu sudah berbuka, itu bukan mempercepat, itu bangai namanya. Jadi yang dimaksud mempercepat berbuka, ketika sudah waktu berbuka jangan ditahan-tahan. Yang dalam perjalanan pun jangan lagi mengatakan nak 10 minit lagi dah sampai ke rumah, tanggung ni kita buka di jalan. Jangan, langsung buka. Jangan diperlambat. Ini maksudnya dapat pahala mempercepat berbuka. Di sinilah keindahannya syariat. Jadi sahur disuruh takhir, disuruh lambat, berbuka disuruh percepat untuk memuat sepadat-padatnya waktu. Jadi begitu sayangnya Allah kepada hamba, setelah menyuruh sesuatu, pertama disuruh seringan-ringannya. Maksudnya disuruh padatkan waktu. Yang kedua diberikan pahala sebesar-besarnya. Ini bahagian daripada tanda-tanda kasih sayang Allah. Nah, ketika berbuka, makanan yang paling sunnah untuk berbuka adalah rutab. Berdasarkan hadis Anas bin Malik yang menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla yusalli. Rasulullah itu kalau berbuka, beliau selalu memakan rutab, kurma basah. Jadi berbuka terbaik itu dengan kurma basah. Kurma basah, kurma yang sudah lembek, sudah masak, itu rutab. Model-model sukari, jangan beli satu kotak. Satu kotak itu berapa kilo itu, cuma murah meriah saja itu. Beli untuk berbuka selama 1 bulan. Kalau tidak ada rutab, fatamarat,
maka Nabi berbuka dengan tamar, kurma kering. Fa in lam takun tamarat, kalau tidak ada tamar, hasawatin mimma, baru Nabi berbuka dengan air. Nah, ini menjadi jawaban bahawa Nabi bukan buka puasa dengan air. Nabi buka puasa, makhluk Allah pertama yang dimasukkan ke dalam mulutnya adalah kurma. Kita sudah kebiasaan dari kecil air, itu pun berbagai macam air. Karena kadang-kadang kita ini mungkin dulu lupa diingatkan, mengikuti Nabi itu pasti ada hikmah. Pertama, dapat pahala taat pada Nabi. Yang kedua, pasti ada sesuatu yang kebaikan yang terbawa, pasti. Karena Nabi semua tindakannya dibimbing oleh Allah. Fi'liyahnya itu terbimbing itu. Maka makan kurma, silakan buka Google atau artikel, kenapa kurma makanan terbaik untuk berbuka. Di antara yang saya dapatkan, kurma itu bisa meredam nafsu untuk berlebihan. Jadi glukosa yang ada dalam kurma itu makanan yang paling mudah dicerna pertama, menetralkan rasa lapar yang dahsyat, kemudian bisa meredam agar tidak terlalu habis-habis. Itu kalau berbuka dengan kurma. Makanya kita yang buka di Menasah, begitu kurma kita makan, satu risol, udah tenang itu. Tenang kadang nggak ada makanan lain memang. Karena makanan lain kan nggak tenang juga kan. Artinya salat maghrib sudah aman tu Pak. Salat maghrib tenang, begitu tiba-tiba seperti hilang rasa lapar. Pulang nanti baru lapar lagi. Jadi bukan dengan minuman. Oh bapa ibu ada yang tidak biasa makan kurma, dong hanja dong Ustaz. Pingsan dong punya kedang kurma pun. Solusinya masukkan kurma ke dalam air. Neglak bertiga ngangai tapi benar kurmanya. Jadi ini gaya Nabi berbuka puasa, maka ikutilah. Nah, kemudian ketika makan kurma itu apa bacaan doanya? Tidak ada bacaan doa makan yang lebih utama daripada bismillah. Tidak ada. Kita salah tempat, Pak. Kita dari kecil kita itu cara berbuka itu misal okeylah kita mau makan sesuatu atau mau minum sesuatu, yang kita bacakan Allahumma laka sumtu langsung. Padahal yang disuruh baca ketika mau makan dan minum dimanapun kapanpun tetap bismillah. Bismillah ini begitu terucap di bibir, syaitan langsung hilang dari tempat untuk mengganggu makanan kita hanya dengan bismillah. Pernah sahabat lupa baca bismillah, Nabi datang senyum-senyum. Kata sahabat ni, kenapa engkau senyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi kulihat syaitan sedang memakan makananmu. Jadi rupanya sahabat ni lupa baca bismillah. Jadi begitu Nabi lihat, ternyata Nabi melihat syaitan sedang memakan makanannya. Lalu Nabi mengajarkan, sekarang bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baru syaitan itu terbang. Jadi kekuatan bismillah itu dahsyat, Pak. Itu kalau ada model-model sihir di tempat-tempat bakso, itu kalau baca bismillah diiringi dengan keyakinan dan amalan yang selama ini kita terapkan, itu enggak kena itu. Mudarat-mudarat itu tidak kena. Kalau diiringi dengan keteguhan hati, keyakinan dan amalan. Jadi efek kita dari dulu kadang-kadang waktu berbuka langsung dengan Allahumma laka sumtu, sebulan penuh enggak pernah baca bismillah waktu berbuka. Jadi makan kita enggak pernah baca bismillah lagi. Jadi waktu mau masukkan kurma, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Sambung. Setelah makan, minum sedikit, melepaskan, lalu kemudian disitulah disuruh berdoa. Jadi bahasa dalam kitab
itu ad-du'a aqbul fitri. Setelah makan, aqbun itu setelah. Beda aqbun dengan ba'da. Kalau ba'da itu ada jeda. Makanya salat ba'diyah itu maksudnya jedanya zikir atau pindah tempat. Itu kalau ba'da. Tapi kalau aqbun itu tidak ada jeda. Habis satu perbuatan langsung perbuatan lain. Maka ketika menyebutkan zikir setelah salat itu disebutkan aqbus salat. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum langsung zikir. Bahasa kitab dan berdasarkan tuntunan tentunya, berdoa itu aqbul fitri setelah berbuka. Nah, setelah minum sedikit, habis makan kurma, minum, lalu disitulah disuruh berdoa. Nah, doa ada berbagai versi. Ada yang versi dengan riwayat Abu Daud yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Itu juga boleh, ya. Atau Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Riwayat Daruqutni. Itu saling menguatkan. Memang ada yang dhaif tapi saling menguatkan, Pak. Jadi ada juga riwayat yang tidak dhaif, tidak ada kedhaifannya, iaitu zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu juga boleh. Nah, jadi bukan bermakna Allahumma laka sumtu itu menjadi doa bid'ah, tidak. Betul di antara riwayat-riwayatnya ada yang dhaif. Satu riwayat atau dua riwayat dhaif, tapi dikuatkan dengan riwayat lain dengan bunyi-bunyi yang sama. Jadi kalau dhaif itu dikuatkan oleh banyak riwayat, dia menjadi naik derajatnya, menjadi hasan, Pak. Karena selama ini disuarakan seakan-akan Allahumma laka sumtu itu bacaan dari hadis dhaif. Itu enggak benar, bid'ah baca itu. Karena kalimat favorit paling banyak hari ini bid'ah, Pak. Jadi baca dulu yang selengkap-lengkapnya, keterangan-keterangan tentang itu. Dibolehkan, tidak mengapa. Namun kalau mau pilih zahabat dhama itu lebih baik dan boleh karena tidak ada keraguan dalam hadisnya. Jadi mau digabungkan, Imam Nawawi mengatakan digabungkan lebih baik. Habis baca Allahumma laka sumtu, sambung zahabat dhama. Nah, disitulah waktunya berdoa. Dan tidak disuruh berhenti dengan doa puasa saja, Pak. Sambung lagi doa. Setelah itu minta apapun yang ingin diminta, ya. Nah, baik. Berikutnya itu sunnah ketika berbuka. Oh ya, saya mau katakan sesuatu. Sebelum berbuka, itu juga tempat makbulnya doa. Jadi ketika berbuka itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watus shaim inda fitrihi la turad. Doa orang berbuka puasa itu tidak tertolak. Makanya habis baca Allahumma laka sumtu itu jangan langsung makan. Doa lagi, doa minta apapun, minta kebahagiaan dunia dan akhirat, minta. Jadi orang melewatkan kesempatan-kesempatan ini akibat tidak faham kemuliaan Ramadan. Tapi ada satu lagi, ketika mau berbuka itu di puncak kita merasa kelelahan, bibir betul-betul kering. Kita jadi sudah menunggu-nunggu detik-detik mau berbuka. Di situ dikabulkan doa. Kenapa? Kita ini pucat bibir, perut kosong. Kita lakukan kenapa? Karena taat. Maka Allah ketika hamba sudah berada di puncak kelelahan karena taat kepadanya, disitulah Allah mengabulkan apapun permintaan hamba. Sayangnya kita tidak lakukan. Kita lebih suka JJS. Ya, kita jalan-jalan siang sampai sore, jalan Pak, sore itu jalan, enggak ada detik-detik mau berbuka itu sudah enggak di tempat itu, enggak baca Quran, tidak berdoa. Makanya kita lewatkan hari demi hari begitu. Paling duduk-duduk depan rumah, pegang-pegang habaq, sambil dang-dang perihazan. Padahal disitulah tempat paling kuat untuk dikabulkan doa. Nah, ibu-ibu kalau punya anak rajin sekali, taat sekali, sudah capek dia kerja tanpa kita suruh,
Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuknya? Pasti kita tanya, nak mau makan apa nanti malam? Nak minta apa? Cuba minta apapun Mamak kabulkan. Itu model anak-anak yang taat. Kamu makan apa malam ni? Bilang aja, yang penting jangan lebih 5,000. Misal ni, ini ujungnya mamaknya yang kurang ajar sedikit ni. Tapi intinya mau kita bilang apa? Begitulah fungsi taat. Begitu fungsi taat. Dikabulkan segala-gala. Berikutnya, sunnah berikutnya di dalam Ramadan. Taftir saimin. Perbanyaklah memberi makan orang berbuka. Disuruh banyak-banyak memberi makan orang berbuka. Beli sesuatu untuk orang miskin, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengharapkan Ramadan menjadi penyambung atau perantara kita untuk masuk surga, ini seharusnya memuliakan Ramadan itu dahsyat bagi orang yang berharap dia menjadi jembatan surga. Itu dari awal Ramadan. Saya sudah pernah bilang di tempat-tempat lain, dari awal Ramadan kita sudah bagi-bagi paket. Sediakan 3 juta bagi yang mampu. Isi paket satu plastik, isinya minyak goreng 2 kilo, kemudian gula 2 kilo, kalau ada teh taruh teh, sirup. Ketika dia berbuka dengan makanan kita, dia goreng ikan dengan minyak goreng kita punya, dia buat teh buka dengan gula yang kita punya, dia minum sirup kita yang punya, dia lakukan, dia celup teh pun kita yang punya. Selama Ramadan dia lakukan di atas kita yang punya. Apa janji Nabi? Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih. Barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dapat pahala seperti orang berpuasa itu. Ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'im syai'. Tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Bayangkan kita kirim ke satu rumah orang miskin tu paket 100,000 tu. Kalau 3 juta kan 30 paket, Pak. Contoh. Satu rumah orang miskin, 5 orang berbuka puasa dengan minyak goreng. Buka puasa minyak goreng maksudnya kan minyak digelah ke dalam, maksudnya dia memakai fasilitas kita untuk berbuka. Seluruhnya 5-5-nya dikopi oleh Allah pahala mereka, dipaste ke dalam catatan amal kita. Modal itu baru satu keluarga, 29 kakak lagi, 30 kakak, semua pahala untuk kita tanpa mengurangi pahala mereka. Modal 3M, modal 3 juta, kembali 3M. Tapi jangan sekarang ambilnya, di hari yang susah nanti, yaitu hari akhirat. Maka ini orang kalau ada dalam kepala ingin menyelamatkan diri. Tapi kalau orangnya kurang ilmu, ya lewat begitu saja. Alah, malah berharap-harap dari orang. Hana sedekah bacuk dalam bulan Ramadannya. Hana nyo bacuk. Minta pri tapi cari pri di mana-mana, masya-Allah. Enggak mau berjuang untuk memberi. Ini orang yang minim azam untuk masuk surga. 3 juta berapalah bagi ibu? Ibu simpan sampai 50 manyam di rumah. Itu satu manyam jual. Potong sedikit jual. Satu manyam aja dijual sudah 2.800.000. Bisa buat 28 paket surga dengan satu manyam. Kita ke pencuri kita kasih, ke orang miskin kita kasih. Jadi untuk pencuri 50 manyam kita kasih. Habis musabahnya. Ke miskin kita tidak kasih, subhanallah. Maka berjuanglah yang sudah sertifikasi, yang sudah akreditasi, yang ada tukin, yang ada gaji leblah, hanya pikir domnya ni Allah. Itu sepeda-sepeda lipat jual, apa sepeda dilipat-lipat terusan taruh di situ dijual. Muliakan Ramadan. Itu baru yang model paket. Kasih ke miskin yang punya hubungan saudara dan yang terdekat. Hari-hari berilah makan orang berbuka. Di Menasah ada buat makanan berbuka. Kita jatahkan hari-hari kita baklung 50 ribu. Tapi kalau model jatah beli sendiri, beli risol 50,000. Cari yang bagus. Jangan risol 500. Isi satu kentang, satu wortel. Begitu buka jatuh wortel, tinggal kentang.
Cina ni, bakwan tepung semuanya, Pak. Buka tepung, buka bawah tepung, tepung semuanya. Hana bawang membacut pi. Jangan begitu kasih bukaan buasa. Kasih yang enak. Beli risol Amerika, Ibu. Ya, risol Amerika yang 3.000 itu, yang isinya ayam, sosis, itu begitu dimakan oleh orang berbuka, rasa bahagia muncul di mulutnya sampai tak cukup. Masya Allah, raihlah kemuliaan Ramadan. Banyak-banyak memberi makan orang berbuka puasa. Pulang, beli es bandung, beli untuk orang miskin 2. Ya, bahagiakan anak-anak orang miskin. Mungkin dengan doa mereka lah kita masuk surga. Terkenang-kenang. Begitu kita meninggal, Ramadan kali ini, tak ada lagi orang itu. Semua mengenangnya. Watena goknya nah, Masya Allah. Kita dalam Ramadan 4 kali kambing kita makan buka puasa. Begitu tidak ada lagi kambing. Begitu ini terkenang-kenang, nama kita terkenang-kenang. Ingat-ingat hadis Nabi, ayyuma muslim, semua orang Islam, syaratnya Islam, yamutu, dia meninggal dunia, fayashhadu lahu arba'atan min jiranihi al-adnain, kata Rasulullah. Kalau ada yang meninggal, 4 orang tetangganya bersaksi dengan kebaikannya. Bersaksi dengan kebaikannya. Maksudnya 4 tetangga mengatakan, jeroh tak urang, hotel udik, Masya Allah, jeroh, kita merindukannya karena kebaikan-kebaikan dia. Wala ya'lamu minhu illa khaira. Kata Rasulullah, tetangga itu tidak mengetahui ada keburukan darinya. Artinya keburukan yang sifatnya syar'i, bukan pribadi, ya, syar'i. Enggak ada keburukan, tidak menzalimi orang, ya, tidak berurusan dengan paret sampai menzalimi tetangga, enggak ada. Jadi yang teringat cuma baik-baik. 4 orang bersaksi, kata Nabi. Bersaksi ini maksudnya dalam hatinya menunjukkan kebaikannya. Adkhalahullahu jannah, wajib bagi roh tersebut, wajib bagi yang meninggal tersebut masuk surga. Makanya sebelum meninggal banyak-banyak buat baik, jangan banyak-banyak buat jahat. Jangan waktu meninggal kita dilaknat-laknat orang. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya agar dipuji-puji orang. Jadi ini dalam Ramadan perbanyak memberi makan orang berbuka. Kemudian sedikit lagi, 5 menit lagi kita cukupkan. Al-ightisal minal janabah qabla al-fajri, bagi yang berjunub atau yang baru suci dari haid, misal suci haid malam, maka sunnah hukumnya mandi junub atau mandi besar sebelum fajar. Artinya ketika datangnya azan subuh, kita sudah dalam keadaan suci. Itu sunnah. Jadi jangan bawa masuk junub itu ke dalam puasa. Berikutnya, tarkul hujur minal kalam wal amal, tinggalkan perbuatan yang jelek, baik perkataan maupun perbuatan, karena itu bisa menghilangkan pahala Ramadan. Jadi jangan melakukan syatam, caci maki, al-kizab, dusta, ghibah, mengupat, namimah, adu domba, ataupun amalan-amalan lain. Jangan, Pak. Karena Rasulullah pernah mengatakan, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, wal amal bihi, dan perbuatan buruk, falaysa lillahi hajatun fi ayada' ta'amahu wa syarabah, maka Allah mengatakan tidak perlu engkau berpuasa. Jadi maksud Allah, kenapa ya puasa tadi? Enggak ada manfaatnya. Bagi yang masih bermaksiat, dibawa masuk ke dalam Ramadan, enggak ada rencana taubat, enggak usah puasa, kata Allah. Ya, Allah tidak butuh engkau berpuasa. Itu maksudnya apa? Puasamu tidak berpahala. Maka sebelum masuk ke dalam Ramadan, selesaikan urusan dengan sesama manusia. Yang punya hutang segera bayar hutang sebelum Ramadan. Yang tinggal seminggu tu, Pak. Yang punya hutang segera bayarkan. Ini solat tarawih khusyuknya minta ampun, baca Quran khatam hampir 2 kali. Hutang orang enggak bayar. Itu ketika kita berdiri solat tarawih, di belakang kita tu ada orang yang kita bayar, enggak kita bayarkan hutangnya. Dalam hati dia, ni apanya apa semayang? Hutang ke nak bayar? Pasti dalam cacian,
Matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang zalim. Maka semua pahala Ramadan kita berikan kepada orang yang kita zalimi hartanya. Ya, makanya selesaikan urusan dengan manusia sebelum masuk Ramadan. Yang pernah kita ejek, pernah kita upat, pernah kita sakiti, minta maaf sebelum masuk Ramadan. Kita enggak, kita kadang-kadang waktu haji minta maaf kerana merasa takut rek pesawat, ana balik li. Ramadan kan enggak mesti rek pesawat, rek lamparik aja meninggal juga. Sebelum masuk Ramadan, selesaikan urusan hati dengan manusia. Mohonlah maaf. Jadi mohon maaf itu betul-betul serius. Jangan enggak berlaku itu ucapan selamat menyambut Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Itu enggak berlaku itu. Itu basa-basi saja itu. Betul-betul minta maaf kepada mereka. Maka para suami yang pernah menendang isteri sampai tersangkut di kipas angin, minta maaf. Napa maaf lu kalau sangkut gatal bagi kipas angin orangnya. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Jangan sampai dikasih racun waktu berbuka puasa. Ya. Isteri juga begitu. Ini sebelum masuk Ramadan, Syaban terakhir, minta maaf. Ya. Minta maaf atas kesalahan. Kenapa? Yang masih membawa ke dalam Ramadan, efeknya gagal Pak Ramadannya. Ini yang perlu kita fahami. Jadi mengira selama ini minta maaf itu Idul Fitri. Tidak. Ramadan lebih utama minta maaf. Nanti ada lagi yang mengatakan, mana dalilnya? Dalil minta maaf itu dalil umum. Kapanpun, dimanapun tetap disuruh minta maaf. Ya. Jadi ada yang mengatakan bid'ah hukumnya bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Ya kah henglom tiga tu. Kalau mau dalil semua urusan itu, saya juga akan minta dalil. Mana dalil bersih-bersih rumah sebelum Ramadan? Mana dalil bersih-bersih jendela gorden sebelum Idul Fitri? Cipeduh dalil. Kenapa semua orang hari ini melakukan itu? Ini aneh, segala sesuatu kalau dianggap ditinggalkan Nabi, dianggap bid'ah. Itu perlu dipahami bahwa at-tarku yang ditinggalkan Nabi itu tidak selamanya sesuatu yang buruk. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, selesaikan urusan, jangan bawa masuk maksiat ke Ramadan dan teruskan taubat setelah Ramadan. Yang terakhir, perbanyaklah sedekah wa tilawatul Quran. Berbanyak-banyaklah baca Quran. Kalau bisa khatam berkali-kali dalam Ramadan. Ya. Enggak mesti tadarus bersama, enggak wajib. Kalau melakukan juga boleh. Khatamkan di rumah, itu baik. Ya. Yang penting isilah Ramadan dengan berbagai kebaikan. Dan 10 akhir Ramadan sunnah hukumnya untuk melakukan i'tikaf. Ya. I'tikaf itu jalan paling mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bukan bermakna yang enggak i'tikaf enggak dapat. Bisa jadi dia enggak bisa i'tikaf, tapi berjuang di rumahnya, bangun malam, baca Quran, bangun lagi, tidur sebentar, dapat. Enggak mesti i'tikaf. Namun jalan paling mudah adalah i'tikaf. Orang i'tikaf tertidur saja. Jadi pas datang malam itu dia banyak tidurnya. Maka dia dapat pahala seperti 1000 bulan beriktikaf. Walaupun tertidur. Paling kurang dapat pahala tertidur seperti 1000 bulan tidur. Yang paling kurang. Yang kurang tak tahan. Baik. Itulah yang perlu kita jaga-jaga selama Ramadan. Baik, saya berhenti di sini. Mungkin 5 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya lihat tim sudah bersiap-siap di bawah semuanya menyambut kita, Pak. Ya. Silakan Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah awal puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, salah satu rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Yang mengurut-urutkan ini kapan itu dan siapa Ustaz? Baik. Terima kasih. Kapan pertama sekali bulan Ramadan diperintahkan? Dalam banyak riwayat disebutkan pertama sekali pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah diwajibkan berpuasa sekaligus dengan turunnya perintah berzakat. Sekaligus turunnya perintah dengan perintah berzakat. Haji yang turunnya perintahnya dilakukan di 8 Hijriah. Salat 2 Hijriah. 2 Hijriah. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan puasa tidak lama setelah salat. Wallahualam. Tapi saya dapatkan keterangan 6 Hijriah yang paling kuat. Wallahualam. Kemudian siapa yang mengurut rukun Islam? Rukun Islam itu diurut oleh Allah melalui Jibril.
dalam hadis Jibril. Jibril mendatangi Nabi dalam keadaan bentuk manusia, putih sekali, rambutnya hitam sekali, bersih sekali, pakai baju putih, putih bersih. Datang langsung duduk, lututnya ditempelkan ke lutut Nabi. Sahabat sudah geram, ni orang enggak pernah nampak kok lancang sekali, tiba-tiba langsung nempel ke Nabi. Nabi Muhammad menenangkan mereka, jangan buat apa-apa, karena sahabat pantang disakiti Nabi itu dihambur, Pak. Pantang Nabi tersakiti itu enggak peduli, nyawa mereka tangguhkan. Sekarang kan enggak, saya aja enggak ada yang bela. Saya digigit anjing enggak ada yang datang satu pun. Contoh maksudnya, Nabi pantang tersakiti. Begitulah memang sikap kita. Kalau Nabi terhina, hambur saja. Nah, disitulah Jibril bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Lalu ditanya ma huwal iman? Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Jadi melalui hadis ini tersusunnya rukun-rukun Islam. Ditanya ma huwal iman? Dijawab oleh Nabi, al-imanu an tu'mina billah wa malaikati. Juga urutannya berdasarkan hadis Jibril itu. Nanti kemudian sampai Nabi enggak mau jawab ketika ditanya tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu bahasa adab Nabi kepada Allah. Tidak ingin memberitahu langsung tentang tanda kiamat karena itu hak Allah. Yang datang di depannya adalah Jibril. Nah, setelah Jibril ini pulang, baru sahabat dikasih tahu Nabi, tahukah kalian siapa tadi? Sahabat menggeleng, tak ada yang tahu. Kata Rasulullah, dialah Jibril. Terkejut sahabat, mereka melihat malaikat dalam bentuk manusia. Tapi pandangannya tetap manusia. Ya, kita mungkin ada nih di antara kita yang malaikat, cuma kita enggak ada yang kasih tahu bahawa itu malaikat. Bisa jadi Pak kan? Ya, Datuk Mandum. Tapi bisa jadi sebenarnya yang orang aslinya tidur di rumah, Pak. Jelmaannya yang datang ke sini. Bisa jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak urutan-urutannya, ya. Baik, silakan Bapak terakhir mungkin. Back trip dah ke premium. Ya. Baik. Baik. Masuk air ke dalam gelinyung ketika mandi, batalkah? Pertama, ini sebelum dipancing. Kalau kita mandi, masuk air berarti tidak sengaja, maka tidak batal. Beda dengan mandi yang kita tahu akan masuk tapi kita sengaja mandi. Contoh, kita berenang, kata depannya akan ditamai, kita sengaja berenang di siang hari Ramadan, masuk batal karena ikut menyengajakan. Nah, sekarang sudah masuk, lalu ada satu teori entah dari mana datangnya, ya, kita memancing air tersebut, kita pancing, baru kita gerhok mendalam keluar dia. Itu salah satu uruf kita, ya. Kalau dipancing dengan sengaja, masukkan, disitulah batalnya puasa, karena sudah sengaja memasukkan air. Kecuali mudarat. Maksud mudarat, masuk sesuatu yang memberi mudarat pada kita. Sudah bahaya, ni sudah kepala sudah kabrat, Pak. Kemudaratan itu yang menyebabkan ma'fu anhu, termaafkan. Tapi kalau tidak mudarat, hanya enggak enak aja nih, enggak enak, maka tahanlah sampai berbuka. Habis berbuka, masukkan satu gayung ke dalamnya untuk qada atau bunuh, Pak. Jadi itu batal puasa kalau sengaja dimasukkan ke dalam telinga. Tidak batal pada kali yang pertama tanpa sengaja, ya. Baik, ibu-ibu ada? Tidak ada? Ya, terakhir satu. Oh, ada dua lagi. Tidak lama, 2 menit. Silakan ibu duluan. Saya ingin bertanya, apabila kita mengikutkan Ustaz, tapi kita tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai mukmin, bagaimana mempunyai Ustaz? Gimana tadi, Bu? Perempuan ingin iktikaf di bulan Ramadan. Oh. Tapi tidak mempunyai mukmin. Gimana bu? Tidak disyaratkan beriktikaf itu mahram. Tidak ada syarat bahwa beriktikaf harus ada mahram. Yang disyaratkan mahram itu kalau bepergian jauh. Ya, ibu ke pasar Impres pun enggak mesti dengan mahram.
Namun kalau menimbulkan fitnah, kita perempuan di situ nggak ada pembatas, tidur di situ. Yang lain laki-laki gara-gara kita hadir nggak bisa iktikaf lagi. Bukan lagi menghadap kiblat iktikaf, sudah menghadap ke kita semuanya. Itu menimbulkan fitnah. Nah, di situ baru menghindar fitnah. Jangan datang iktikaf kalau sudah begitu. Tapi kalau terbuat dengan baik, seperti isteri Nabi beriktikaf. Isteri Nabi dulu kan minta izin sama Nabi untuk iktikaf. Ketika Nabi iktikaf, mereka minta izin. Diizinkan oleh Nabi. Jadi sesama isteri Nabi di sudut masjid dibuat dinding, dibuat tirai. Enggak mesti ada mahram, asal bisa selamat dari fitnah dibolehkan untuk i'tikaf. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya disuruh pilih, perempuan itu posisinya tetap di rumah lebih mulia, lebih terjaga, lebih terhormat, ya, tetap lebih mulia di rumah. Itu i'tikaf itu sebenarnya disuruh untuk laki-laki, suruh laki-laki, ya. Jadi perempuan tetap kaedah awal di rumahnya lebih terhormat. Jadi i'tikaf saja di rumah, ya, itu tidak disebut i'tikaf di rumah, tapi berdiam diri di rumah dengan amalan-amalan. Silakan Pak Anto terakhir. Ada kasus Pak Ustaz kan, ketika sholat berjamaah di rakaat pertama di pertengahan surat Al-Fatihah, tiba-tiba suara sound system error bunyi. Ada seorang makmum membatalkan sholatnya, langsung bergerak mematikan sound tersebut, lalu dia kembali melaksanakan sholat dengan dimulai dari awal. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal seperti ini dibolehkan makmum membatalkan? Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Ini menarik ini. Ini sama posisi seperti kita sedang solat, tiba-tiba HP berbunyi, kebetulan ringtone kita lagu dangdut, Pak. Suara HP di tengah jamaah lagu-lagu dangdut, di telefon terus-terusan sedang solat. Bolehkah kita membatalkan solat, mematikan HP tersebut? Seluruh ulama berfatwa dibolehkan, bahkan lebih utama. Kenapa? Menyelamatkan maslahat umum. Tidak berdosa. Pada dasarnya membatalkan solat tanpa uzur dosa. Itu dianggap uzur saat membuat orang lain mudarat. Orang enggak bisa khusyuk lagi semuanya. Sudah joget-joget dengan solat, Pak. Kan gara-gara bunyi itu. Nah, selamatkan itu, batalkan solat. Tapi kalau HP-nya di kantong, kalau bisa tekan klik segala saja, itu boleh. Tapi kalau HP di bawah, mana mungkin? Harus batalkan. Maka solat dari awal itu boleh dilakukan. Begitu juga sound system dibolehkan untuk dimatikan, namun dia kembali melakukannya dari awal dan tidak berdosa. Itu menyelamatkan kemaslahatan umum, dibolehkan. Dan saya baca fatwa ini, dalam fatwa-fatwa banyak para ulama yang menjawab permasalahan-permasalahan seperti ini. Baik, kira-kira begitu kita cukupkan. InsyaAllah kita masuk kembali mengaji ba'dal Aid, setelah hari raya nanti. Ini hari terakhir kita. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang menyakitkan, menyinggung, dan saya menunggu permohonan maaf dari bapa dan ibu dengan kado tentunya. Ya, maaf saja. Ya. Baik, kira-kira begitu. Kita bertemu kembali insyaallah nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada tengku-tengku warga perumahan Bukit